Di sini, oke, di sini teman-teman. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan dulu ya. Ini kan belum saya kenalan juga. Ini saya Abdul Qadir Jailani, teman-teman ya. Saya itu Abdul Qadir Jailani. Biasanya teman-teman FIC itu manggil Kang Aja ya, teman-teman. Sama, saya tuh dulunya itu udah lama diam di Malang. Itu dari tahun 2015 ya. Saya tuh kuliah di Malang gitu, teman-teman. Tapi asli saya itu asli Madura. Ini kan ada juga yang dari Madura 3 orang nih. Kalau saya lihat ada Mas Agung, Mas Iman, dan juga Mas Maniri, teman-teman ya. Artinya apa? Saya tuh bilang begini, mic-nya itu harus diaktifkan, speakernya itu harus diaktifkan, karena di grup ini khusus entertain ini teman-teman, kita itu saling ibaratnya saling ngasih tukar pendapat tanpa harus istilahnya kalau misalkan saya tidak muncul sama teman-teman maka diam. Beda sama grup umum ya. Jadi ada 2 grup di sini yang saya kelola. Artinya teman-teman kalau di grup umum sih terserah mau apa aja meskipun tidak mengikuti aturan yang saya buat, monggo tidak masalah karena saya itu benar-benar oh berarti anak-anak yang di grup umum itu ibaratnya semacam kayak saya asumsikan sebagai silaturahmi aja sih teman-teman. Tapi kalau misalkan di sini saya benar-benar apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajarin sebelumnya itu benar-benar saya tuh mau menuangkan ke teman-teman sekalian gitu ya. Artinya biar teman-teman mandiri juga karena kedepannya saya tidak akan ngasih signal gold buy, misalkan buy euro rupiah atau apa buy nah enggak. Saya akan ngasih mappingnya, nanti teman-teman itu juga padukan dengan hasil dari teman-teman yang mappingnya juga nanti bisa saling tukar screenshotnya begini, begini gitu loh. Oke, teman-teman bisa disetujui ya? Tujuh. Setuju, Siap, Mas. Mas. Oke, di sini saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini teman-teman, di sini saya mulai ya. Oke, teman-teman kelihatan ya untuk share screen-nya ya. Oke, Kelihatan Mas Jai, kelihatan. oke. Di sini itu kita bahas. Saya buka terlebih dahulu teman-teman. Saya buka ini ya. Eh, yang pertama share screen dari Smart Money Concept ya, kelihatan ya. Terus yang kedua ini saya buka ini chat kosong ya. Artinya ini ada lambang kosong. Di sini saya akan Betul. melakukan sebuah coret-coretan teman-teman ya. Artinya biar teman-teman itu juga memahami secara langsung daripada teorinya itu apa, terus nanti secara praktiknya nanti kita bisa langsung ke chat gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saya mulai. Di sini teman-teman harus memahami terlebih dahulu sih ya. Teman-teman harus memahami terlebih dahulu bahwasanya ketika kita mau masuk ke market, jadi kita itu istilahnya harus paham, at least kita harus paham terlebih dahulu itu apa? Basic ya atau basic daripada technical analysis basic daripada internet technical analysis ya teman-teman, technical analysis. Oke, terus yang kedua itu secara fundamental analisis ya teman-teman. Ini saya kasih dasarnya terlebih dahulu ya. Jadi untuk minggu ini hanya ibaratnya introduction myself ya. Saya itu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Fundamental analisis. Oke. Artinya apa? Ketika kita mau masuk daripada dunia perdagangan secara digital, teman-teman. Jadi teman-teman harus paham ini ya, teman-teman. Technical analysis dan juga fundamental technology. Berbicara tentang masalah ilmu yang lain, jadi kita kesampingkan terlebih dahulu. Kita bicara tentang masalah technical analysis dan fundamentalis. Nah, di kelas ini kita hanya fokus ke ini ya teman-teman ya, hanya fokus ke technical analysis. Oke? Kita hanya fokus ke technical analysis. Nah, technical analysis ini teman-teman, itu ada dua teman-teman ya. Technical analysis itu ada dua. Oke, yang pertama itu bisa disebut dengan secara klasik ya teman. Secara klasik. Yang kedua, teman-teman, itu secara modern. Oke, jadi teman-teman, secara technical analysis ini, secara teknik atau secara langsung berinteraktif dengan interaksi dengan chart, itu cuman ini ada dua strategi. Secara klasik dan juga secara modern. Oke, terus daripada ini dikembangkan lagi teman-teman ya. Secara modern itu seperti apa? Jadi secara klasik itu seperti apa? Yang saya tekankan di sini, saya lebih ke klasik. Kenapa lebih ke klasik? Karena bicara tentang masalah modern, modern secara klasik ini bicara langsung tanpa indikator, teman-teman. Ya,
tanpa indikator. Yang kedua, modern ini menggunakan indikator. Oke, ini menggunakan indikator. Nah, menggunakan indikator artinya apa? Berbicara masalah indikator ini kan bicara tentang masalah data ya. Kita mengakumulasikan dari beberapa data. Sedangkan data itu sifatnya itu statis ya teman-teman ya, bukan dinamis ya. Klasik, sedangkan market itu pergerakannya itu tidak tentu ya, tergantung daripada sebuah permintaan dan penawaran. Namun di situ kita bisa mengacu daripada data-data sebelumnya teman-teman. Oleh karena itu, saya lebih memfokuskan kepada teman-teman ketika menganalisa itu harus menggunakan cat saja teman-teman. Jadi tidak usah menggunakan indikator. Indikator itu oke, no problem. Bisa kita gunakan untuk mencari sebuah pendukung ya. Untuk mencari sebuah pendukung. Artinya apa? Jadi di sini poin yang paling penting pelajaran kita hari ini itu untuk kelas di teman-teman yang sekalian ini. Kita fokus ke klasik ya tanpa indikator. Nanti indikator itu ada waktunya kita bahas. Tujuannya apa indikator itu kita bahas? Untuk mencari sebuah nilai lebih supaya kita lebih confident untuk melakukan entry. Jadi di sini, oke, untuk modern ini atau secara menggunakan indikator, kita itu bisa menggunakan ketika melakukan sebuah titik jenuh jual atau titik jenuh beli. Kita bisa melakukan sebuah divergen. Nanti saya akan ajarkan divergen itu bukan hanya ada satu, ada dua, ada regular dan juga ada irregular. Regular itu seperti apa, irregular itu seperti apa. Nah, kita fokus yang di sini dulu. Oke? Nah, selanjutnya teman-teman, ketika udah memahami seperti ini teman-teman ya. Jadi selanjutnya itu teman-teman harus ya wajib paham prinsip daripada teknikal itu sendiri seperti apa. Oke? Prinsipnya itu teman-teman, prinsipnya itu yang pertama bahwasanya ketika melihat cat seperti ini ya, saya buka dulu misalkan ketika lihat cat seperti ini teman-teman. Kelihatan ya catnya ya? Kelihatan, Mas. Oke? Oke, kelihatan ya. Ketika melihat cat seperti ini teman-teman. Ini saya tidak tahu kemungkinan bahwasanya saya itu menggunakan juga menggunakan ini ya. Indikator ini yang di bawah nih, ini disebut dengan indikator leading namanya teman-teman. Leading itu ibaratnya ketika harga bergerak, nah indikator ini udah bergerak terlebih dahulu. Beda sama dengan yang di atas ini loh. Nah, ini kan ada juga nih yang garis-garis ini ya. Ini disebut dengan indikator juga. Ya, jadi secara modern kita itu hanya berdasarkan indikator ini. Yang indikator yang di atas ini disebut dengan lagging. Ketika harga bergerak, ini indikatornya juga ngikutin tapi di belakangnya. Ketika harga belum bergerak atau belum closing price atau tutup candle ini, jadi indikatornya belum bergerak, tidak bergerak teman-teman. Makanya ini dijadikan sebuah acuan ibaratnya pendukung gitu ya teman-teman ya. Oke, dijadikan sebuah pendukung. Nah, kita kembali lagi prinsipnya teman-teman, ketika mau melakukan sebuah prinsip technical analysis, yang pertama itu harus paham terlebih dahulu market ya. Market. Oke. Market moves in trend. Oke. Market moves in trend. Artinya apa? Harga atau pasar itu pasti bergerak di dalam sebuah kecenderungan atau tren. Oke, contoh seperti ini teman-teman ya. Contoh seperti ini. Ketika ketika melihat secara kasat matanya oke saya hapus dulu semuanya biar teman-teman ikutin. Secara kasat mata teman-teman kita udah melihat bahwasannya ini bergerak dari kanan ya, lihatnya dari kiri, lihat dari kiri ke kanan. Kita lihat bahwasannya ini udah ada kecenderungan ya teman-teman ya. Nah, ini disebut dengan market moves in trend. Artinya ketika dia benar-benar mengalami sebuah kecenderungan turun, itu akan terus mengalami sebuah penurunan. Di teori disebutkan itu ada yang disebut dengan teori diffusion information itu disebutkan bahwasanya benda ketika digelindingkan itu atau dilempar itu akan terus bergerak, akan terus jalan. Sampai kapan? Sampai ada gaya atau gesekan yang mampu untuk memberhentikannya. Nah, contohnya seperti ini. Ini akan terus selalu bergerak seperti ini, teman-teman. Oke? Ini akan terus selalu bergerak seperti ini. Tanpa sampai kapan? Sampai terjadinya sebuah tendensius yang baru. Nah, nanti saya akan ajarkan. Intinya teman-teman udah memahami ini dulu ya, prinsipnya. Terus yang kedua, teman-teman, yang kedua, itu teman-teman harus paham juga terkait masalah ini ya. Market
action, discount, everything. Oke. Di sini. Nah, di sini market action, discount, everything. Artinya apa? Di sini setiap kali sebuah harga seperti ini teman-teman. Jadi itu pergerakan harga itu tidak akan mulus seperti ini ya. Tidak akan terus cenderung seperti ini. Pasti itu ada yang namanya itu riak-riak. Yang disebut dengan market action, discount, everything artinya ada daripada ketika turunan drastis itu pasti ada pantulan. Turun drastis pasti ada pantulan. Pasti ada pantulan. Nah, berdasarkan ilmu teknik the law of Newton itu menyebutkan bahwasannya harga ketika itu mengalami sebuah penurunan, teman-teman yang misalkan mengalami selalu menggunakan rumor atau news fundamental ya, ini bicara tentang fundamental. Fundamentalnya, misalkan mengandalkan kalau di forex atau di financial market itu ngandalnya itu di financial market di fundamentalnya itu kita bicara tentang masalah sebuah kejadian atau tingkat suku bunga atau terjadi sebuah natural calamity, seperti bom, tsunami itu akan berdampak daripada ke nilai mata uang itu sendiri. Nah, kalau di saham ini bicara tentang masalah dari laporan keuangannya itu seperti apa. Nah, growth 5 tahun ke belakang seperti apa, price earning ratio-nya seperti apa, return on investment-nya itu seperti apa. Nanti itu bahasnya lebih ke capital market, ke saham, ke fundamental. Jadi beda ya teman-teman ya. Nah, kita fokusnya di strategi ini. Jadi di sini bahwasanya market discount everything, setiap kali ada sebuah news atau seperti apa, sebenarnya itu udah tergambarkan daripada chart itu sendiri teman-teman. Identifikasinya itu seperti apa? Nanti disebut dengan trend transition. Nanti itu saya akan bahas lebih detail. Oke? Nah, terus yang ketiga, teman-teman, artinya teman-teman itu harus paham juga bahwasannya. Iya, yang ketiga, oke, yang ketiga daripada market externality bahwasanya historical, oke, historical repeat itself. Oke. Nah, bahwasanya itu pola-pola dari terlebih dahulu, pola-pola yang sudah terjadi itu akan digambarkan yang akan datang. Artinya itu akan muncul hal-hal yang serupa. Nah, ini semuanya itu dikarenakan kenapa? Karena rakus atau takut teman-teman ya. Ini yang disebut dengan greedy ya. Greedy juga fear. Oke. Greedy-nya gimana maksudnya? Oke. Teman-teman misalkan gini ya. Oke, di sini itu memang ada yang disebut misalkan teman-teman nanti udah pembelajaran udah paham semua. Istilahnya itu saya menjelaskan asal usul ya, asal muasalnya itu daripada apa? Cerminan dari grafik ini sendiri sih. Oke, misalkan ini turun ya gini ya. Di sini banyak teman misalkan buy gitu ya. Oke. Ternyata oh di sini ada data ada support misalkan atau seperti apa. Nah, di kemudian hari ketika dia nyentuh lagi dia itu akan juga mantul ke atas teman-teman. Ketika bicara tentang buy support dan resistance. Nah, di sini yang disebut dengan munculnya greedy. Greedy itu gimana teman-teman? Ketika ada support seperti ini, dulu saya tuh belinya di sini itu ternyata sudah muncul di dari support itu naik, tapi saya masuk lotnya itu cuma kecil. Oke, saya pasti akan naik ini ya, pasti akan naik ke atas karena dulu pernah naik, tapi saya menggunakan lot kecil, tapi di sini saya menggunakan lot besar misalnya. Apa yang terjadi? Ternyata itu dibawa turun terus semuanya. Nah, inilah yang disebut dengan dinamis daripada market itu sendiri, teman-teman. Jadi tergantung daripada banyaknya buyer atau seller. Oke ya. Yang takut ya, semisal teman-teman sewaktu-waktu ada lagi nih, udah saya takut kena margin call lagi nih, ternyata dia tuh buy dengan lot yang kecil, ternyata bener naik ke atas, nah udah sampai ke atas di sini teman-teman, dia tuh udah merasa kurang puas gitu lah istilahnya tuh nambah lot lagi ke atas itu, ternyata dia tuh cuman hanya berupa sebuah koreksi dari atas, misalkan koreksi, dan itu boom ke bawah. Nah, daripada rasa takut itu akan menjadi sebuah greedy lagi nanti dari sini loh, kok tumben ini akan di averaging namanya itu akan ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Nah, ini prinsip daripada teknik analisis ini yang ketiga ini memang harus dipahami ya teman-teman ya. Oke, dari sini teman-teman ada yang ditanyakan? Gak ada ya? Cukup Mas, nanti di akhir aja mungkin. Oke, oke, siap, siap. Jadi di sini kita itu hanya istilahnya apa ya teman-teman? Istilahnya itu kita berbicara masalah silsilah ya, oke? Jadi dari sini teman-teman dipahami secara teknikal itu memang ada dua, secara klasik tanpa menggunakan indikator dan modern menggunakan sebuah indikator. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah klasik itu gimana. Nah, klasik ya teman-teman, kita itu harus paham daripada tendensius pola pergerakan harga itu sendiri.
Oleh karena itu, saya tuh selalu mengusulkan bahwasanya ketika teman-teman yang lain juga dulu waktu belajar saya gitu, sharing bareng sama saya itu saya tekankan, ingat ya Mas ya, jangan berpatokan kepada sebuah indikator ya. Indikator itu semuanya itu lagging ya. Ketika harga itu belum bergerak, indikator itu belum bisa apa-apa. Dia itu hanya berdiam-diam di situ aja. Jadi semisal ini kita terjadi sebuah harga seperti ini teman-teman. Harga ini. Jadi indikator itu akan ngikutin di bawahnya gitu. Nah, ketika dia naik, ya wes makin naik. Ketika ini belum terjadi contohnya, ketika ini belum terjadi teman-teman. Nah, indikator itu masih belum bisa ngapa-ngapain. Indikator masih belum bisa ngapa-ngapain ya. Dia itu cuma ada di sini. Nah, ketika harga itu bergerak tik ke sini baru ini juga bergerak. Ketika ini juga bergerak, ini baru juga bergerak. Gitu ya. Nah, kita membahasnya itu tanpa sebuah indikator ya, teman-teman. Nanti teman-teman ketika secara klasik ini udah bisa memadai, udah bisa, nanti indikator itu semacam kayak, oke, saya akan juga menggunakan indikator sebagai nilai pendukung aja. Oke ya. Nah, sekarang secara klasik kita akan bahas, oke teman-teman, kita akan bahas secara klasik. Dari sini teman-teman bisa memahami ya. Kalau misalkan butuh di screenshot nggak apa-apa. Di sini sebelum saya hapus ya, eh, saya akan di sini saya hapus dulu teman-teman. Kalau misalkan udah di screenshot. Oke, sekarang kita belajar tentang masalah secara klasik ya. Apa aja sih yang harus kita pelajarin secara klasik itu apa aja sih? Ketika melihat grafik seperti ini, kita melihatnya itu gimana sih? Dulu waktu saya pertama kali belajar teman, ketika lihat cat seperti ini apanya yang mau dilihat? Gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini saya matikan dulu ya moodnya biar fokus ya teman-teman. Oke, nah teman-teman, nah ketika udah secara seperti ini ya, secara klasik itu memang banyak. Ada yang menggunakan teorinya aja, tapi pada hakikatnya itu sama. Yang pertama itu ada yang menggunakan teorinya Dow teori ya teman-teman ya, Dow teori ya, Dow teori. Oke, Dow teori. Itu ada yang menggunakan Dow teori. Itu seperti apa nanti kita akan bahas. Ada juga yang menggunakan daripada Rap Nelson ya, Rap Nelson. Ini banyak teman-teman. Saya juga punya semua bukunya sih bahas tentang apa. Dan terakhir itu ya, makanya daripada itu saya suka yang SMC. Sebenarnya SMC ini udah terinduk daripada Dow Theory dan juga Rep Nelson ya. Nanti kita akan bahas. Nah, yang kita titik beratkan sekarang ini semuanya ini kita akan bahas teman-teman. Artinya apa? Teman-teman biar memiliki sebuah sudut pandang. Oke, ketika ini tidak berjalan, plan selanjutnya apa? Plan selanjutnya apa? Nah, itu yang disebut dengan eh, apa ibaratnya itu pembisnis yang bisa lanjut di sini gitu loh teman-teman ya. Bisnis apapun itu kita harus memiliki atau mengikuti sebuah perkembangan daripada teknologi secara konvensional ya. Tapi kalau ini strategi ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, di sini kita yang ditekankan secara klasik itu kita akan membahas satu tren ya. Kita akan membahas tren analisis ya teman-teman. Kita akan bahas ini dulu. Kita akan mempertajam ini teman-teman. Karena ini merupakan sebuah sumber atau induk ya, atau induk dari beberapa setup. Sedangkan lain itu kita harus mahir ini teman-teman ya. Kita harus benar-benar mahir. Makanya oleh karena itu selain daripada itu kita ke depannya saya ngasih tugas itu siapa yang ibaratnya itu screenshot ya minimal itu 2 atau 3 screenshotan itu kirim ke grup ini ya ke grup ini nanti biar kita bisa evaluasi bareng. Saya minta tolong ke teman-teman harus benar-benar serius ya. Artinya saya benar-benar udah komitmen diri untuk ngasih ilmu ini secara cuma-cuma ke teman. Beneran. Saya cuma mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sih. Ya, semoga aja ikhlas gitu aja ya. Mohon doanya juga teman-teman. Oke, kita bahas tentang masalah analisis. Jadi tren analisis, tren itu ada 3 teman-teman ya. Tren itu ada 3. Oke, satu ini bicara tentang masalah bullish ya. Bullish itu naik ya teman-teman. Naik. Yang kedua kita bahas tentang masalah bearish ya. Bearish itu apa? Turun. Oke. Yang ketiga kita bahas tentang masalah trendless. Oke ya, trendless atau disebut dengan sideways ya, teman-teman bilang sideways ya. Teman-teman bilang sideways. Teman-teman bilang sideways. Ya. Tren itu hanya ada seperti ini, teman-teman. Ada 3. Bullish, bearish, trendless. Nah, pertanyaannya adalah, kapan kita bisa menentukan bullish itu terjadi, kapan bearish itu terjadi, kapan trendless itu terjadi? Langkah pertamanya, teman-teman, teman-teman harus, wajib harus paham pola pergerakan harga, teman-teman. Pola pergerakan harga. Pergerakan harga.
Oke, pola pergerakan harga. Jadi teman-teman harus paham pola pergerakan harga. Jadi pola pergerakan harga saya gambarin. Pertama, oke, saya tulis saja dulu. Yang harus dipahami benar, kita sepakatin bahasa kita itu impulsif, oke? Kita sepakatin bahasanya impulsif. Yang kedua, koreksi. Jadi sebenarnya bahasanya impulsif itu banyak ya. Ada yang menggunakan single move, ada yang menggunakan single move. Istilahnya sih. Nah, berdasarkan Rap Nelson yang ini teman-teman, ini disebut dengan impulsif. Berdasarkan SMC, ini disebut dengan single move. Berdasarkan teori, ini disebut dengan primary. Jadi itu bahasanya itu banyak, tapi pada hakikatnya itu sama ya. Pada hakikatnya itu sama. Oke? Koreksi itu sama ya. Ada yang disebut dengan secondary. Oke? Yang disebut dengan eh terus nggak apa-apa lah gitu aja ya. Nah, jadi kita sepakatin impulsif atau single move atau primary, oke? Koreksi atau secondary. Nah, impulsif itu seperti apa, teman-teman? Impulsif itu pergerakannya itu seperti ini ya. Saya tulis dulu. Nah, impulsif itu pergerakan seperti ini. Ketika naik, nah naik seperti ini. Nah, ini disebut dengan impulsif, oke? Ini disebut dengan impulsif. Nah, setelah impulsif, nanti ini akan turun, naik lagi. Nah, ini disebut dengan koreksi. Setelah itu ini disebut dengan impulsif atau single move atau primary. Sama aja teman-teman. Nah, impulsif. Artinya pola pergerakan harga teman-teman harus paham dulu impulsif. Setelah impulsif koreksi. Oke? Yang pendek itu koreksi, yang panjang itu impulsif, yang pendek itu koreksi. Nah, pertanyaannya adalah barusan dibilang bahwasanya pola daripada pergerakan harga itu sendiri katanya ada 5 apa aja. Jadi yang pertama, teman-teman. Jadi teman-teman bisa di apa ibaratnya dicatat ya teman-teman ya atau di apa itu. Karena jadi pola pergerakan harga yang pertama itu seperti ini. Saya catat dulu yang nomor satu. Nomor satu. Pola pergerakan harga yang pertama itu seperti ini. Satu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua seperti ini. Eh, Yang ketiga itu seperti ini. Jika naik, ini malah terus turun. Yang keempat, ini disebut ini. Turun, naik. Terus yang kelima, seperti ini. Turun, seperti ini. Ini yang kelima. Jadi teman-teman, pola pergerakan harga sorry, pola pergerakan harga itu ada 5. Yang pertama, ini impulsif, ya, oke. Ini disebut dengan impulsif. Ini disebut dengan impulsif, oke. Impulsif. Terus yang kedua, ini disebut dengan korektif, oke. Ini yang kedua disebut dengan korektif. Nah, oke ya, di sini saya taruh bawah. Jadi ini disebut dengan impulsif, terus ini disebut dengan korektif. Dari sini teman-teman bisa bisa pahami ya. Jadi yang panjang itu disebut dengan impulsif atau single move atau primary. Yang kecil itu disebut dengan korektif atau koreksi atau secondary. Sama dengan ini juga panjang juga kan yang di sini ini disebut dengan impulsif, ini disebut dengan koreksi. Nah, pertanyaan yang ini panjang, nah setelah itu malah panjang lagi. Artinya apa? Ini terjadi sebuah impulsif dua. Ini yang disebut nanti saya bilang trennya. Ini juga sama, panjang, ini malah panjang. Nah, ini disebut dengan tidak beraturan ya. Artinya panjang, kecil, kecil, panjang, kecil, panjang, panjang. Artinya tidak beraturan. Artinya ini merupakan sebuah tren transisi ya teman-teman ya. Oke, ini disebut dengan tren transisi. Nah, terus yang ke apa itu namanya? Ini semua ini. Yang ke satu, ini disebut dengan tren bullish. Nah, ini yang disebut dengan tren bearish yang kedua. Yang ketiga, ini disebut dengan tren transisi dari bullish ini menjadi sebuah bearish. Yang keempat, tren transisi juga dari bearish ini menjadi sebuah
bullish. Oke. Yang kelima ini disebut dengan trend sideways atau trendless. Oke ya teman-teman ya. Jadi pola pergerakan harga itu cuman ada ini teman-teman. Cuman ada 5. Oke, sekarang kita bisa lihat ke chart. Oke ya. Kita gambarkan. Eh, ini kan udah mulai sesi itu ya pertanyaan teman-teman ya. Jadi teman-teman saya minta tolong mic-nya itu bisa dibuka supaya kita itu bisa tanya satu persatu saya gitu. Yang paham artinya teman-teman. Saya minta tolong dibuka semuanya mic-nya teman-teman. Oke. Oke. Sekarang saya tanya dari Mas Adul ya. Dari Mas Adul kita lihat dari Mas Adul ya. Oke. Nah, di sini ya teman-teman. Kita lihat ketika ini naik ya, naik, ini dengan koreksi, ini naik, ini koreksi. Nah, oke. Pertanyaannya adalah dari Mas Adul ya dulu. Kalau misalkan benar-benar memahami, berarti udah paham. Nah, pertanyaannya adalah sekarang begini. Ini yang saya kasih tanda panah ini disebut apa, Mas? Impulsif. Impulsif. Oke. Ini Koreksi. koreksi. Oke, dari Mas Iman, Mas Agung dulu, Mas Agung, Mas Agung. Di antara Siap, yang ini, Mas. Mas, dari antara yang ini ya, yang terjadi sebuah impulsif itu yang bentuk yang mana aja, Mas? Ini apa disebut dengan impulsif? Yang 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 saya bisa kasih bisa bisa ya, bisa disebut impulsif ya. bisa. Oke, Bu Tri, apakah ini disebut dengan impulsif? Halo, Bu Tri. Ngelek suaranya, Pak. Oke, dari Mas Riki, ini apa disebut dengan impulsif? Koreksi, Mas. Oke, koreksi. Mas Agung, ini disebut koreksi ya, karena ini yang panjangnya tuh di sini ya. Ini yang panjang ya. Ini yang panjang, ini disebut dengan Enggak, impulsif, gini Mas. ini koreksi. Bingungnya kan cara menentukan tolak ukur panjang pendeknya itu gimana? Nah, itu pembahasannya lain, beda lagi nanti. Ada step by Oh, oke stepnya. oke oke. Jadi di sini itu selagi saya itu membahas terkait masalah silsilah atau asal muasal dari pergerakan harga, jadi selanjutnya saya akan bahas daripada pola pergerakan harga. Artinya biar tidak lompat sana kemari, biar nggak bingung gitu loh. Bisa dipahami ya? Bisa lanjut. Oke, siap. Terus ini pertanyaannya adalah, ini yang ke atas ini apa disebut dengan impulsif? Naik ke atas? Iya. Mas Iman, apakah ini disebut dengan impulsif? Bisa jawab ya Mas Iman? Gimana Mas Jai? Ini yang saya kasih tanda-tandanya apakah disebut dengan impulsif? Yang mana Mas Jai? Ini nih. Ini dari sini ke sini. Iya, Kenapa? Kenapa? karena lebih panjang Mas Jai. Badan bentuk badan. Oke, siap. Eh dari sini teman-teman bisa bisa membedakan mana yang impulsif, mana yang koreksi. Oke. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah pola pergerakan harga itu, teman-teman. Pola pergerakan harga itu ya cuman ada ini, teman-teman ya. Cuman ada ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi ini harus dipahami. Setelah impulsif berarti itu koreksi. Berarti setelah koreksi itu akan menjadi sebuah impulsif lagi. Basic daripada ini, basic daripada pola pergerakan harga, ini kan macamnya daripada pergerakan harga. Basicnya itu, teman-teman harus paham, ketika jadi impulsif, itu akan jadi sebuah koreksi. Nah, setelah itu jadi apa lagi? Impulsif. Oke? Setelah impulsif, itu apa? Koreksi. Nah, setelah koreksi, itu jadi Impulsif. impulsif. Jadi pola pergerakan harga cuman ada itu aja teman-teman ya. Oke. Semisal ini malah tidak beraturan, contoh ini impulsif, koreksi, impulsif, seharusnya jadi koreksi, ini malah jadi impulsif. Artinya ini yang disebut dengan tren transisi ya. Ini ya, setelah jadi impulsif, seharusnya jadi koreksi, malah jadi impulsif. Setelah impulsif apa? Ini
koreksi, setelah itu impulsif lagi, gitu ya. Jadi ada sebuah tolak ukur. Basic daripada itu pola pergerakan cuma ada seperti ini aja teman-teman ya. Impulsif, korektif, impulsif. Yang beris, impulsif, korektif, impulsif. Nah, teman-teman dari sini bisa ngikutin ya, oke? Jadi istilahnya itu teman-teman harus bisa memahami pola pergerakan harga ini. Untuk sekarang memang untuk memperkenalkan terlebih dahulu bahwasanya setiap hari Rabu itu pasti harus saya khususkan untuk ada kelas di teman-teman ini. Nah, selagi daripada introduction sendiri, saya itu mau juga ngasih ini ya, pembelajaran hari ini ibaratnya itu latar belakang atau dasar ya, basic daripada technical knowledge itu sendiri. Kita langsung praktekkan ke sini ya teman-teman ya. Kita langsung praktekkan ke chart, oke? Oke. Jadi teman-teman seperti ini ya teman-teman. Kita ngambilnya dari sini. Nanti alasannya loh, kenapa kok ngambil dari sini? Nah, di pelajaran selanjutnya saya akan bahas lebih detail ya teman-teman ya. Lebih detail artinya benar-benar paham, memahami. Oke, saya ngambil datanya dari sini. Ketika udah dapat data dari sini, jadi kita itu tidak perlu melihat data terlalu jauh seperti ini. Kita gunanya untuk mencari sebuah range daripada harga itu ya. Jadi teman-teman sekalian, nanti ke depannya saya akan bahas. Nah, di sini kita latihan terlebih dahulu deh. Ini kan impulsif, koreksi, impulsif, koreksi, oke? Impulsif, koreksi. Setelah itu apa? Impulsif. Nah, setelah itu koreksi. Terus seperti itu. Jadi teman-teman harus latihan mengkoding-kodingkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mengkoding-kodingkan daripada pola pergerakan harga. Intinya basicnya teman-teman harus memahami. Nah, itu ya. Jadi terus seperti itu teman-teman. Jadi untuk pertemuan kali ini, ibaratnya itu teman-teman harus bisa apa itu namanya urutan ya, urutan terjadinya sebuah pola pergerakan harga. Ketika terjadi sebuah impulsif, itu akan terjadi sebuah koreksi. Jadi semuanya itu harus teman-teman ikutin ya. Oke, teman-teman. Jadi ingat pola pergerakan harga itu ada 5 ini ya teman-teman. Oke ya, dari sini saya anggap teman-teman memahami ya. Dari sini saya anggap teman-teman memahami daripada pola pergerakan harga. Oke, sekarang saya buka sesi pertanyaan yang teman-teman, sesi pertanyaan. Artinya teman-teman biar saya ngasih seperti ini, teman-teman itu biar ngikutin ritmenya gitu loh. Biar memahami daripada cikal bakal pergerakan harga itu sendiri. Oke, di sini sebentar dulu teman-teman. Saya lihat. Oke ya. Di sini teman-teman bisa itu ya. Saya tanya satu persatu. Apa teman-teman ada yang ditanyakan enggak? Ini sebelum saya lanjutkan. Saya berharapnya sih teman-teman ada yang tanya ya. Artinya biar lebih menyatu gitu loh. Istilahnya itu tidak saling canggung gitu ya teman-teman. Mas tadi kan udah dijelasin greedy itu kan rasa takut ya. Nah, Rasa yang tamak, fair. rasa tamak ya. Nah, kalau yang fairnya ini belum dijelasin tadi. Oh, belum ya? Yang fair itu ibaratnya rasa takut ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Rasa takutnya itu seperti ini. Ini kan ibaratnya itu ada sebuah nanti saya ajarkan rally based drop based rally atau seperti apa ilmu dari Sam Saiden. Jadi semuanya itu akan kepake ya teman-teman. Jadi semuanya itu akan kepake. Oke. Jadi semisal di waktu lalu misalkan cari posisi buy gitu. Posisi buy. Dia itu beneran naik pakai lot kecil ya, pakai lot kecil dia itu beneran naik. Nah, di waktu yang akan datang, oke, di sini ada drop base rally, otomatis ini ada sebuah pantulan yang sangat kuat. Jadi dia itu udah confident nih, udah paham betul, istilahnya itu udah percaya diri. Malahan dia itu mengalami sebuah ketika harga turun banget sini, dia tuh lotnya dibesarkan. Lotnya dibesarkan, rasa takut itu pasti dari greedy pertama ya. Lotnya dibesarkan, nah dia itu benar, dunam ke atas, ngefly ke atas ya teman-teman. Ketika udah seperti itu, nah di sisi lain ternyata di teman di sini di broking misalkan seperti ini. Di broking seperti ini, misalkan di sini ternyata oke, di sini ada support di break nih dengan clean break ya, contoh seperti ini. Ini clean break. Artinya
dia itu udah percaya diri hasil daripada teori yang dia pelajari. Ketika support itu di break akan menjadi sebuah resisten, ketika resisten di break akan menjadi sebuah support. Dia tuh percaya diri untuk melakukan sebuah entry. Jadi yang pertama memang teorinya udah betul ya, sesuai ekspektasi. Nah yang kedua teman-teman ketika melihat seperti ini, malahan teman-teman itu awalnya itu udah pede banget, dia tuh malah naruh lotnya yang lebih besar. Ternyata dia tuh kena loss dari lot yang besar itu. Sewaktu-waktu ketika ada lagi di sini, dia itu tidak berani untuk melakukan entry banyak gitu teman-teman. Karena berdasarkan istilahnya itu kejadian yang sebelumnya itu udah terjadi ternyata gagal. Nah dari situ timbullah perasaan yang aneh-aneh bahwasanya market itu tidak bisa dianalisa. Bahwasanya market itu hanya big player yang bisa bisa menang di dalam melakukan sebuah tradingan itu ya, atau pengepul orang bilangnya itu pengepul ya, atau market maker bilang seperti itu. Perlu dipahami bahwasanya di dunia secara konvensional aja itu ada market makernya teman-teman. Oke, ada market makernya. Kalau misalkan nggak seperti itu, inflasi itu nggak jalan, teman-teman. Tak di situ, maka nilai mata uang akan jadi hancur. Itu ya teman-teman ya. Oh, berarti kalau greedy itu rasa tamak, kalau fear itu rasa takut. Betul. Greedy itu rasa tamak, fear itu rasa takut. Oke, oke. Eh, yang lain ada yang ditanyakan? Oh iya Pak, geser dulu ke barusan yang di break itu Pak. Oh, yang di break, yang mana ini? Yang Ini ya. yang support itu. Iya. Aha. Itu kan kalau kata sampean tadi kan itu kan gimana ya? Kalau sudah di break otomatis kan ke bawah, kan besar-besaran ya Pak. Iya, dia itu akan terus ke bawah. Nah, Secara teori itu iya. akan begitu. Nah, di sini market Iya. itu memang apa yang namanya itu, kita itu tidak bisa melawan daripada market itu sendiri teman-teman ya. Kita hanya bisa mengikutin kemauannya market maker itu sendiri. Oleh karena itu saya Tapi lebih lebih mendalami ke teori secara klasik ini, bukan secara modern gitu ya. Gimana gimana? tapi kan ada anu di sini Pak, yang apa? Bullish engulfing ya di sini. Makanya Ah, iya bullish ya. engulfing ini ya. Ya benar Iya. benar. Bagus bagus. Benar. Jadi ya teman-teman, ini disebut dengan nanti price action ya teman-teman ya. Oh. Saya janji teman-teman, saya akan kasih semuanya itu apa yang saya ketahui, mulai dari price action seperti apa, secara Dow theory itu seperti apa, secara Charles Hedrigo itu seperti apa, secara Rep Nelson itu seperti apa, secara Elliott Wave juga seperti apa. Nanti saya akan kasih semuanya teman-teman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Eh, Rul. Bentar ya teman-teman ya. Kita sambil lalu ngopi-ngopi apa? Kalau misalkan ada yang mau ngopi, ngopi aja dulu. Atau ada posisi itu ya. Kita belajar santai dulu ya teman-teman ya. Maksudnya ini masih ada kendala teknis ya teman-teman. Ada teknis yang masih harus diperbaikin ya sebentar ya. Oke. Terus muncul video-videonya itu. Oke, teman-teman nggak ada yang ditanyakan lagi? Halo? Udah cukup, Mas. Lanjut, Oh, lanjut. lanjut ya. Oke,
Jadi teman-teman, langkah pertamanya itu teman-teman harus memahami daripada pola pergerakan harga. Oke ya di sini. Nah, selanjutnya teman-teman, selain daripada itu tren, kita akan bahas tren ya. Bullish itu terbentuk, ya saya hapus dulu. Bullish itu terbentuk ketika ini ya. Bullish terbentuk, dikatakan bullish itu ketika terjadi sebuah seperti ini teman-teman. Nah, udah jadi dua seperti ini bentuknya high, ya, high, ini low, higher high, ini terjadi sebuah higher low. Artinya dikatakan bullish harus terjadi minimal dua ya, minimal dua higher high, oke? Itu terjadi sebuah bullish. Untuk yang bearish itu harus minimal terjadi dua juga teman-teman, ya. Artinya di sini tuh disebut dengan low, low itu rendah ya, harga rendah. High ini artinya harganya itu tinggi ya, tinggi daripada yang di sebelumnya, lembah sebelumnya lebih tinggi. Nah di sini lembah yang rendah ini lebih tinggi daripada yang di bawah. Terus yang selanjutnya high ini dikatakan higher high karena lembah bukit yang lebih tinggi ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Sama juga yang ini ya. Intinya itu codingnya adalah kalau terjadi mau jadi dikatakan bull itu terjadi sebuah higher high itu dua kali ya. Untuk yang bearish itu terjadi sebuah lower low itu dua kali. Ya, oke. Dua kali, teman-teman. Lower low itu terjadi dua kali. Jadi di contoh seperti ini ada low, sorry bukan lower itu teman-teman, lower high. Ya, lower high. Lower high itu terjadi dua kali. Oke, minimal harus itu. Dikatakan itu bullish ketika terjadi sebuah higher high dua kali, ketika itu bearish itu terjadi sebuah lower high dua kali. Artinya apa teman-teman? Nah, ketika ini malah melanggar, ini bukan dinamakan sebagai bullish atau bearish. Bisa jadi ini cikal bakal terjadi sebuah sideways. Oke? Ya udah. Kita bisa lihat chart terlebih dahulu. Oke, contoh. Contoh begini teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatikan, nah, di sini kita tariknya dari sini ya, satu. Ini disebut dengan impulsif, ini koreksi. Nah, setelah itu apa? Impulsif, setelah itu koreksi. Artinya, ini udah terbentuk lower high dua kali ya, lower high. Ini higher high, lower high. Nah, di sini terjadinya sebuah cikal bakal lower high. Ini terjadi sebuah lower high. Artinya, ini udah cikal bakal terjadinya sebuah penurunan. Gitu ya, oke? Maka ini disebut, ini ya tentunya, ini impulsif, koreksi, impulsif, koreksi, impulsif. Jadi terus seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi untuk memvalidkan ketika terjadi sebuah impulsif, jadi kita harus melihat ini ada support yang di break. Ini ada support yang di break. Artinya ketika dia di break, maka untuk clear untuk mencari sebuah posisi kenaikan itu diganti sebuah sell. Gitu ya. Oke, di sini disebut dengan primary, secondary, primary itu secondary. Itu ya teman-teman ya. Oke, untuk masalah tren itu sebenarnya cuman seperti itu teman-teman. Cuman seperti itu. Dengan adanya seperti ini teman-teman, artinya apa? Di sini kita bahasnya itu semacam kayak perkenalan terlebih dahulu ya teman. Jadi saya itu membahasnya tidak terlalu dalam teman-teman. Tidak terlalu dalam, hanya sebatas intinya oke lah teman-teman tahu saya. Jadi saya itu tahu teman-teman. Jadi pembahasannya itu hanya sekedar kita ibaratnya introduction sambil ngisi sedikit demi sedikit. Nah, untuk pertemuan di minggu depan, jadi saya lebih bilang ke teman-teman harus itu hadir datang. Saya akan setelah kasih pelajaran saya kasih tugas nanti teman-teman. Saya minta tolong teman-teman kalau benar-benar komitmen pengen tahu beneran, jadi tugas itu harus dikerjakan ya teman-teman ya. Sebisanya teman-teman misalkan cuma bisa pakai satu screenshot, monggo tidak apa-apa. Kalau misalkan itu punya waktu luang suka analisa belajar sendiri, nanti bisa screenshot beberapa screenshotnya itu nanti bisa dikasih ke grup ini ya teman-teman. Nanti di grup ini nanti kita bisa evaluasi bareng. Artinya untuk pertemuan ini ya kita bahas cuman tren itu terlebih dahulu. Intinya teman-teman memahami itu.
pola pergerakan harga itu seperti itu, karena itu basic daripada basicnya teman-teman. Jadi itu harus benar-benar paham. Urutannya itu harus benar paham. Artinya ketika jadi sebuah impulsif, otomatis setelah itu koreksi. Setelah itu koreksi, impulsif lagi. Setelah impulsif, koreksi lagi. Jadi teman-teman itu harus benar-benar mahirkan terlebih dahulu ya. Untuk ke depan ya, untuk minggu depan, tema kita itu akan membahas ya. Sebentar saya. Untuk minggu depan, kita akan bahas ini teman-teman. Yang saya perdalam. Trend analisis. Trend analisis itu yang valid ya. Kita seperti hanya pertanyaannya Mas Agung ya. Mas Agung tadi tanya, kita kapan kita bisa nariknya itu dari situ, kok dari bawah situ, kenapa nggak dari sini, kan gitu ya. Nah, kita akan bahas itu, valid ya, disebut dengan valid trend analysis. Ya, valid. Mengkoding-kodingkan lah istilahnya itu. Jadi, mengkoding-kodingkan, coding, valid, low, high. Jadi, teman-teman nanti akan bahas itu ya. Validnya itu di mana? Jadi, cara nariknya itu contoh seperti ini. Kenapa saya itu nariknya dari sini, kenapa tidak dari sini, kenapa tidak dari sini, kenapa tidak dari sini. Jadi kita itu akan bahas itu teman-teman. Artinya biar teman-teman tahu atau fungsinya trading range, istilahnya trading range. Jadi semisal contoh ya, kenapa saya itu nariknya dari sini. Ini dari kacamata H4. Jadi setiap time frame itu memiliki sebuah struktur tersendiri ya. Jadi ketika tarik dari sini, kenapa saya tariknya dari sini, kenapa bukan dari sini. Kenapa bukan dari sini? Kenapa bukan dari sini? Kenapa dari sini? Nah, tujuannya apa? Kita itu ketika misalkan udah mengetahui trading range kita, bahwasanya batasan kita itu cuma dari sini ke sini. Oke, jadi kita bisa melakukan sebuah posisi sell, bisa melakukan posisi buy. Nanti akan bahas di pertemuan selanjutnya. Intinya untuk tema di bulan pula di minggu depan kita bahas masalah trend analysis, valid tren itu seperti apa, dan cara menarik-narikan atau mengkoding-kodingkan itu seperti apa. Gitu ya teman-teman ya. Dari sini teman-teman ada yang ditanyakan enggak yang barusan saya bilang, atau teman-teman punya analisa lain atau seperti apa, pandangan lain? Tujuannya adalah kita itu supaya lebih akrab diri ya, tanpa harus saling canggung ketika melakukan komen atau apa di grup atau seperti apa gitu teman-teman. Ada itu ya teman-teman, ada yang ditanyakan enggak? Halo teman-teman. Iya, Pak. Ada yang ditanyakan? Oh, belum ya? Oke. Sudah cukup ya teman-teman ya. Jadi untuk minggu depan kita akan bahas itu ya teman-teman. Kita akan bahas trend analisis validnya itu seperti apa ya. Validnya itu seperti apa. Terus yang kedua, Zoom minggu depan kita dimulai sesuai kesepakatan jam 19.15 ya. Kita akan mulai di situ. Terus agenda yang ketiga, setelah kita bicara tentang masalah materi, saya harapkan teman-teman itu harus memiliki sebuah pertanyaan ya teman-teman ya. Artinya biar teman-teman itu memahami apa yang saya jelaskan gitu loh. Kalau misalkan masih belum paham, langsung saja ditanya begitu loh teman-teman. Nah, terus sesinya juga besok itu selain daripada kita bahas materi, ada sesi tanya jawab. Nah, setelah itu kita langsung praktekkan ke chat gitu ya. Untuk menyariknya itu dari sini loh, dari sini, dari sini, dari sini. Artinya biar teman-teman itu tidak bingung lagi nariknya itu dari mana. Kan biasanya sih ketika menggunakan sebuah indikator ini, jadi kita itu hanya menggunakan indikator. Oke, ketika harganya ada di bawah moving average, ini sell. Oke, ketika dia tuh ada di sini misalnya, kita sell, habislah kita kena makan sama market. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga ini bukan hanya pertemuan pertama. Jadi kedepannya itu selalu ada materi-materi terbaru yang mungkin teman-teman bisa pelajarin di mana itu namanya, di sini ya teman-teman ya.
Jadi untuk apa itu namanya materi selanjutnya kita akan bahas lebih detail teman-teman terkait eh, tren analisis itu seperti apa supaya teman-teman itu bisa melihat bahwasanya potensinya itu oh ternyata untuk make money itu seperti ini loh biar teman-teman tidak bingung lagi gitu loh teman-teman maksud saya itu seperti itu gitu ya teman-teman ya oke ya. Teman-teman bisa dihidupkan semua dong mic-nya biar kita saling itu Mas. bentar-bentar. Sebelum saya akhiri dan saya tutup gitu teman-teman sudah dihidupkan semua ya. Sudah, Mas. Oke. Oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah hadir. Semoga dengan adanya pertemuan ini teman-teman bisa mengambil sebuah manfaatnya atau mengambil hikmahnya ya teman-teman ya. Di sini saya tuh tidak ada yang mau nggak ada niatan lah, nggak ada niatan menggurui atau seperti apa, tapi yang jelas saya tuh mau grow bareng-bareng gitu loh teman-teman ya. Jadi kita tidak mau jangan mau lagi dikadalin sama seseorang. Ini ada loh signal gratis, signal harganya sekian, profitable. Jangan mau seperti itu teman-teman ya. Di dunia market itu tidak ada yang fix. Dunia apa digital seperti itu tidak ada yang fix. Oke ya teman-teman ya. Eh, Siap, Mas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Jai.